Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Rohanan Ramadan Nusriati dengan NIM akhir 025 dari kelas B, mata kuliah Mikologi Pertanian akan mempresentasikan materi tentang Basidium micota. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama Basidium micota, yang kedua ada ciri-ciri Basidium micota, yang ketiga ada reproduksi Basidium micota, kemudian yang keempat ada klasifikasi Polyporus arcularius, yang kelima ada ciri-ciri Polyporus arcularius, dan yang keenam ada faktor pembentukan tubuh jamur Polyporus arcularius. Basidium micota. Nama Basidium micota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidium micota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya, jamur ini merupakan saproba yang penting. Aktivitasnya adalah menguraikan polimerektin pada kayu dan berbagai bagian tumbuhan yang lain. Jamur yang termasuk kelompok Basidium micota umumnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp yang berisikan basidium dan basidiospor yang terlindung hingga dapat lebih tahan dari kondisi yang ekstrim. Selanjutnya ada ciri-ciri Basidium micota. Bentuk basidiokarp jamur ini ada yang tersusun atas bagian-bagian yang dinamakan batang atau tangkai atau stipe, kemudian ada cawan atau volva, kemudian ada cincin atau anulus, kemudian ada bilah atau lamella, dan tudung atau pilus dan meselia. Meselia berfungsi menyerap senyawa yang bermanfaat bagi tanaman untuk metabolisme dari dalam tanah. Sebelum senyawa diberikan ke tanaman, senyawa itu diproses terlebih dahulu di bagian dalam badan buah. Miselia penetrasi ke tanaman dan dapat memanjang atau menjalar kemana-mana, bahkan berubah-ubah seperti menjadi pisau yang menusuk dan mengeluarkan zat racun yang dapat merobohkan atau menembus bagian tanaman. Namun, tidak semua jamur pada kelompok ini mempunyai bagian yang lengkap. Ada yang memiliki cincin, tawa cawan, atau sebaliknya. Dan juga untuk beberapa jenis lainnya, kadang hanya memiliki sebagian saja. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu yang pertama ada hifa bersekat. Kemudian yang kedua ada basidium, yaitu tempat memproduksi spora. Kemudian ketiga, hidup sebagai saprofit. Jamur Basidium micota umumnya hidup sebagai saprofit pada bekas tanaman hidup, karena ia dapat mengurai atau mendekomposisi kayu-kayuan di mana jamur tersebut tinggal. Namun, ada juga jamur jenis ini yang hidupnya bersimbiosis dengan akar tumbuhan, sehingga membentuk mikoriza yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang keempat ada memiliki peran penting dalam kehidupan. Saat ini, jamur golongan Basidium micota memegang peranan yang cukup penting, karena digunakan secara luas untuk makanan, kosmetik, maupun pengobatan dan telah mulai dibudidayakan. Namun, jenis jamur yang diusahakan masih terbatas, hanya jenis-jenis tertentu saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan literatur tentang jenis-jenis jamur yang termasuk dalam golongan Basidium micota. Kemudian yang kelima itu ada Basidium micota terbagi jadi 3 kelompok besar, yaitu Usilaginomycetes, Urediniomycetes, dan Hymenomycetes. Yang pertama itu Usilaginomycetes. Ciri-cirinya adalah sporanya ada di ujung, kemudian perkembangan jamur berkembang secara terus-menerus, dan spora lepas secara perlahan. Sering ditemukan sebagai patogen penyebab penyakit pada tanaman. Contohnya adalah Puccinia graminis dan Usilagomaidis. Namun jamur ini juga ditemukan sebagai makanan, seperti jamur merang, jamur kancing, dan jamur kuping. Kemudian ada juga jamur Amanita muscaria yang dapat menyerap nutrisi dari tanah untuk tanaman. Kemudian jamur tersebut menyerap sebagian karbon dari tanaman, namun tidak merugikan bagi tanaman melalui miselianya. Jamur Ganoderma juga dapat mempercepat terbentukan sel baru menggantikan sel-sel yang rusak. Kemudian yang kedua ada jamur Hymenomycetes, yang merupakan kelompok terbesar dari Basidium micota. Cirinya ia menghasilkan spora pada ruang atau permukaan yang terbuka. Spora yang sudah matang akan dilepaskan secara bertahap melalui struktur yang seperti pori-pori. Kemudian yang terakhir ini ada Urediniomycetes. Jamur ini menghasilkan spora pada permukaan yang tersembunyi. Kemudian berikut adalah contoh dari Usilaginomycetes, yaitu jamur Usilagomaidis penyebab penyakit gosong tongkol jagung seperti pada gambar berikut.
Kemudian adanya penyakit karat jamur akibat Oredomycetes dan juga ada jamur Hymenomycetes. Reproduksi Basidium mycota. Reproduksi Basidium mycota terbagi menjadi dua, yaitu ada aseksual dan seksual. Fase aseksual Basidium mycota ditandai dengan pembentukan conidium, sedangkan fase seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Spora pada conidium maupun basidiospora pada kondisi yang sesuai akan tumbuh membentuk hifa bersekat melintang yang berinti satu. Kemudian hifa akan tumbuh membentuk miselium. Di antara hifa ada yang berjenis plus dan ada yang minus. Jika hifa plus dan hifa minus bertemu kemudian bersentuhan, maka dinding sel yang membatasi keduanya akan melebur sehingga terbentuk saluran sel. Hifanya kemudian menjadi berinti dua atau dia dikaryotik. Sel hifa dikaryotik terus tumbuh menjadi miselium. Dari miselium ini muncul tubuh buah atau basidiokarp. Kemudian tubuh buah akan membentuk basidium. Di dalam basidium, inti yang mula-mula dua buah atau masing-masing haploid melebur menjadi satu inti diploid. Inti diploid akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 basidiospora haploid. Demikian seterusnya daur hidup akan berulang kembali. Klasifikasi jamur Polyporus aculeus menurut Nico Beng tahun 2016 adalah sebagai berikut. Kingdomnya adalah fungi, divisi Basidium mycota, subdivisi Agaricomycotina, kelas Agaricomycetes, ordo Aphyloporales atau Polyporales, famili Polyporaceae, genus Polyporus, dan spesies Polyporus aculeus. Ciri-ciri Polyporus aculeus. Polyporus aculeus merupakan salah satu jamur yang dapat dikonsumsi sebagai makanan dan biasanya ditemukan tumbuh pada serasa tanah, kayu-kayu lapuk, dan batang pohon telah kering. Polyporus aculeus memiliki kemampuan melakukan kayu atau menimbulkan kehilangan berat kayu tertinggi. Polyporus aculeus termasuk kelompok jamur pelapuk putih yang dapat merombak selulosa dan lignin. Ordo Polyporales memiliki variasi jenis yang paling banyak. Ordo ini banyak tumbuh pada dataran tinggi antara 500 meter di atas permukaan laut hingga 2000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 2000 mm hingga 2500 mm per tahun dan kelembapan udara berkisar antara 80% hingga 90% serta lama penyinaran 5-8 jam per hari. Kemudian ciri-ciri jamur Polyporus aculeus menurut Hyola tahun 2011 yaitu yang pertama, tumbuh pada kayu-kayu lapuk atau batang pohon yang telah kering. Kemudian kedua, tubuh buah berbentuk seperti cawan. Yang ketiga, berdiameter kurang lebih 1 cm sampai 8 cm. Kemudian tepi berlekuk-lekuk pada sisi bagian atas kelihatan suatu alur garis yang melingkari tubuh buah dan pada sisi bagian bawah terdapat pori-pori kecil sebagai tempat basidium. Kemudian memiliki tangkai yang panjangnya kurang lebih 2-6 cm dengan lebar 1,5 mm sampai 4 mm dengan warna coklat sampai coklat keemasan. Kemudian terakhir adalah tubuh buah pada sisi bagian atas berwarna kuning kecoklat-coklatan dan sisi bawah berwarna putih. Faktor pembentukan tubuh jamur. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan tubuh jamur Polyporus aculeus menurut Gibson tahun 1957. Di antaranya adalah yang pertama, pengaruh cahaya. Pengaruh cahaya berdasarkan intensitas cahaya adalah jamur yang terpapar sinar matahari dapat menyelesaikan perkembangannya. Sementara kultur yang sesuai dalam gelap tidak berubah tetapi menghasilkan miselium stromatik coklat kemerahan di bagian koloni yang lebih tua. Untuk Basidiomycetes lainnya, cahaya memiliki peran penting untuk pembentukan tubuh buah. Kemudian, pengaruh cahaya berdasarkan panjang gelombang menunjukkan bahwa sinar biru dan cahaya pada siang hari sama-sama efektif dalam merangsang pembentukan sporofor atau tubuh buah jamur. Kultur yang ditanam dalam cahaya jingga menunjukkan karakteristik yang sama dengan tumbuh dalam gelap. Pengaruh warna dan intensitas penyinaran pada pertumbuhan miselium sedikit.
Faktor selanjutnya yaitu adalah nutrisi. Pertumbuhan miselium dan produksi sporofor yang menunjukkan bahwa keduanya sangat disukai oleh media yang dibuat dengan campuran buffer asam. Pembentukan sporofor yang baik terdapat pada agar malt dengan pH 6-8. Selain itu, media alkali tidak mendukung pembentukan sporofor. Pengaruh variasi konsentrasi nutrisi dalam inokulum dan substrat terhadap pertumbuhan miselium dan produksi sporofor menunjukkan konsentrasi unsur hara inokulum dapat mempengaruhi pertumbuhan miselium dan pembuahan. Namun, pengaruh ini sangat kecil dibandingkan dengan unsur hara pada substrat, di mana unsur hara pada cakram inokulum relatif tinggi. Sporofor cenderung membentuk bulatnya. Kemudian, faktor yang terakhir adalah nitrogen dan pertumbuhan. Polyporus aquarius dengan mudah membentuk sporofor pada media yang mengandung malt, ekstrak ragi, pepton, atau kentang. Sporofor tidak ada yang terbentuk pada media berbasis wortel atau kombinasi karbohidrat dan garam mineral. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan dan kemungkinan sumber nitrogen kompleks diperlukan untuk berbuah dalam kultur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.